tentang kun fayakun. Kun fayakun itu juga ilmu Allah. Ini perhatikan ya, ini jangan tidak memperhatikan atau mengabaikan apa yang saya katakan semua, supaya tidak salah paham. Jadi kun fayakun itu adalah proses yang sangat cepat sekali dari ketidakterbatasan menuju ke terbatasan. Saya ulangi lagi, kun fayakun itu proses penampakan kejadian dari kemutlakan menuju keterbatasan. Kemutlakan itu ilmunya Allah. Keterbatasan itu keadaan di dunia atau keadaan makhluk. Paham ini ya? Dalam kemutlakan tersebut, ilmu Allah juga mengalami proses. Karena ilmu Allah tidak terbatas, maka prosesnya tidak terbatas. Karena ilmu Allah itu mutlak, maka proses tersebut mutlak. Jadi kejadian di alam semesta ini dalam ilmu Allah semuanya proses, tetapi prosesnya mutlak, tidak seperti proses kita membuat sesuatu di dunia ini yang dari satu titik ke titik lain itu dalam kondisi terbatas. Membuat roti itu ada, kita beli bahan, kita memproses tepung, kemudian mengoven rotinya. Itu dari proses awal sampai akhir itu terjadi dalam keterbatasan. Dari hal terbatas melalui terbatas menuju hal yang terbatas, yaitu kejadian roti itu terbatas. Tetapi tidak dengan ilmu Allah. Ilmu Allah itu kejadian proses tersebut dari bahan roti, proses kemudian jadi roti, itu dalam ilmu Allah ada ilmu itu, tetapi bukan sebagai proses seperti kita. Prosesnya karena ilmu Allah itu mutlak, maka proses tersebut mutlak. Dan ketika sampai ke bumi, sampai ke manusia atau sampai ke dunia ini terjadi secara sangat cepat sekali. Kecepatannya pun tanpa batas. Kecepatannya pun tanpa batas. Ini ilmu ya, dipahami supaya tidak kita salah paham dengan kata-kata saya ataupun dengan pengetahuan ini. Jadi semuanya terjadi secara proses, meskipun kun fayakun itu juga sebelum kejadian penampakan tersebut juga ada proses, tapi prosesnya mutlak. Oleh karena itu mutlak, maka bisa dikatakan menurut ilmu kita tidak ada proses. Paham ya? Menurut ilmu kita tidak ada proses. Saya ulangi lagi, karena ilmu Allah itu tidak terbatas atau mutlak, maka proses tersebut juga tidak terbatas dan mutlak. Dan sampai kepada kita yang terbatas itu tiba-tiba sangat cepat sekali, di bawah kendali waktu, di bawah kendali pikiran kita, tiba-tiba muncul kun fayakun, jadilah sesuatu. Semuanya adalah ilmu. Kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu terjadi itu di dalam ilmu Allah itu kita gandengkan
kita tarik ke dalam kehidupan kita ini tidak bisa, kecuali Allah yang menghendaki. Seseorang misalkan jadilah emas, di depan kita kan tiba-tiba muncul emas, itu dalam ilmu Allah terjadi proses yang mutlak, karena tanpa batasnya itu, sehingga prosesnya pun tanpa batas. Ini saya ulangi ilmu supaya tidak kamu salah paham dengan ilmu Allah, karena kalau salah paham nanti campur aduk antara ilmu Allah dan ilmu kita, menjadikan kita sulit membedakan mana yang hak, mana yang batil. Akhirnya apa? Bingung orang itu, ditanya ini itu nggak tahu, dijawab setahunya dia yang bahaya begitu, tidak tahu tapi dijawab setahu dia. Difaham ini ya. Jadi kun fayakun itu tidak terjadi ujuk-ujuk di dalam ilmu Allah. Ini jangan salah paham. Kun fayakun tidak terjadi secara ujuk-ujuk atau tiba-tiba di dalam ilmu Allah. Nah, karena ilmu Allah itu tidak terbatas, maka proses terjadinya suatu benda dalam ilmu Allah itu prosesnya tidak terbatas. Nah, menurut ilmu kita, karena tidak terbatas, maka kita menilainya sebagai sesuatu yang terjadi secara cepat, seakan-akan tanpa proses. Jadi kun fayakun itu seakan-akan tanpa proses, padahal itu ada proses, cuma mutlak, saking cepatnya, dan kita tidak tahu itu di bawah, tidak di bawah miliaran detik itu kecepatannya, sangat cepat sekali. Bagaimana mengukurnya? Enggak terukur, karena itu mutlak. Sesuatu yang dapat diukur adalah sesuatu yang terbatas. Sedangkan ilmu Allah itu tidak terbatas, maka kita tidak bisa mengukur kecepatannya. Karena tidak terbatas itu, kita tidak bisa mengetahui prosesnya. Karena mutlak itu, kita tidak bisa menjangkau, tidak bisa menyentuh, tidak bisa menjamah. Dan kalaupun kita ingin belajar untuk tahu, sebatas kemampuan yang kita capai. Sampai kita mati pun tidak akan tahu ilmu Allah yang mutlak itu, karena tidak mungkin dan mustahil ilmu yang terbatas itu mengetahui yang tidak terbatas. Ini hukum logika dan masuk akal, rasional. Rasional, dan bahkan ilmu Allah pun juga rasional menurut ilmu Allah. Ini kita bahas lain waktu ya kalau ini. Jadi ilmu Allah itu rasional di dalam ilmunya, beda dengan rasionalitas ilmu manusia. Jadi rasional ilmu Allah itu. Nah, ini kita bahas waktu lainnya. Seseorang yang sudah dia itu sesat, seseorang sudah dia itu mendapatkan ini itu, seseorang sudah dia itu mendapatkan atau kejadian suatu, peristiwa suatu itu, di dunia ini kita nampak kejadian-kejadian yang itu sebagai proses kan. Misalkan begini, seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu, maka dia bekerja. Misalkan dia beli emas 1 kilo, dia bekerja siang malam tidak selesai, sambung besoknya. Terus dalam keseharian dia bekerja itu, dia menabung satu demi satu, 10.000 ditabung, 20.000 ditabung, terus setiap hari. Semakin lama tabungan itu semakin banyak.
Beberapa tahun kemudian seorang itu dia sudah cukup uang, terus dia pergi ke toko dan menanyakan apakah ada itu emas dengan uang sekian. Kata penjual tokonya, ada, mau beli berapa kilo. Kalau uang segini kira-kira berapa kilo? Dijawabnya, penjual mengatakan, begini, yang kalau uang segitu kita bisa jual emas 1 kilo. Nah, dia kemudian mengambil tas dan diambilnya emas itu masuk ke dalam tasnya, tutupnya, kemudian dia pulang. Sampai ke rumah dia sudah memiliki emas 1 kilo. Ini kejadian proses di dunia berdasarkan fakta dan kenyataan logika yang terbatas, kenyataan ilmu manusia yang terbatas. Bahwa dia itu tadinya menabung uang, bekerja siang malam lembur juga, uang itu dikumpulkan sedikit demi sedikit dari 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 dikumpul sampai 1 juta, ditambah lagi, dikumpulkan lagi sampai 2 juta, dikumpulkan lagi sampai 3 juta, sampai 4 juta, sampai 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta, 10 sampai sekian ratus juta. Baru ada uang, kan? Ada uang. Dia datang ke toko emas untuk membeli emas. Dibelilah emas 1 kilo sesuai dengan uang yang dia miliki. Dari proses tersebut, ini kan dari terbatas ke terbatas. Dia bekerja dengan tangan dia yang terbatas, waktu yang terbatas, kemudian uang yang diperolehnya pun jumlah terbatas. Jumlah terbatas itu disimpan dalam waktu yang terbatas. Kan ada siang, ada malam, ada sore, ada pagi, terbatas. Besoknya sambung lagi, simpan lagi. Begitu seterusnya sampai dia itu ke toko ini pun terbatas. Ke toko pun terbatas, dia ketemu orang-orang yang penjualnya pun itu juga penjual orang yang terbatas. Ilmu dia terbatas, keadaannya pun terbatas. Nah, kemudian dia mendapatkan emas 1 kilo, ya. 1 kilo emas itu diambil, dibawa pulang. Itu pun ketika dia membawa emas pun dalam keadaan terbatas sebagai makhluk. Pengetahuannya tentang emas juga terbatas. Emas yang diketahui adalah 24 karat 1 kilo. Jumlahnya pun terbatas, hanya 1 kilo, kan? Jumlah emas yang dia beri, yang diberikan oleh penjual itu juga terbatas, yang dia terima juga terbatas. Sesuatu yang terbatas itu harus prosesnya lama, karena tidak bisa tiba-tiba terjadi. Yang terbatas itu menjadikan suatu keadaan tanpa proses itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi, itu pasti ada prosesnya. Karena juga hukum-hukum fisika ini juga diakui oleh ilmu Allah. Ada proses dari awal sampai dari bahan sampai dia itu mengumpulkan uang, kemudian dia membeli dan penjual menjualnya, dibawa pulang, di akhirnya dia memiliki uang. Itu prosesnya ada yang bertahun-tahun. Menyimpan duit sampai dia itu bisa beli emas 1 kilo itu ada sampai umur 60 tahun, kerja dari umur 20 tahun sampai 60 tahun baru bisa beli. Bayangkan berapa puluh tahun untuk beli emas 1 kilo itu. Ada yang nggak dapat sampai 1 kilo, bekerja siang malam dari umur 10 tahun sampai 60 tahun dapat emas cuma setengah kilo. Oleh sebuah keadaan terjadi demikian bisa. Itu manusiawi, dan itu adalah ilmu
yang diketahui oleh manusia, bahwa untuk mendapatkan emas itu manusia itu harus mengalami proses. Itu pun kalau kita ikut agama ya halalan thayyiban prosesnya itu. Perampok pun, ini perampok ya, sesuatu yang tidak baik. Untuk mendapatkan emas itu para perampok juga proses. Pencuri juga proses. Ada kalanya pencuri itu menunggu waktu sampai dia itu sasaran itu sempat dicuri itu nunggunya lama. Malam ini datang ke suatu tempat, diperhatikan ini kalau saya mencuri kira-kira ketahuan nggak ini. Saya perhatikan dia kok hari ini sedang semangat sekali. Mungkin dia tidak pulang atau di toko dia. Ini tidak mungkin, saya kalau masuk saya pasti ketahuan. Proses saya pasti ketahuan ini. Nunggu dia pulang. Pencuri itu pulang ya, belum mencuri ya, akan mencuri pulang, nggak jadi mencuri malam itu. Besoknya dia itu datang lagi ke toko, diperhatikan lagi tokonya ini toko kok masih rame, jam sekian kok masih rame. Kalau saya masuk ini ketahuan ini pasti nanti malam. Coba perhatikan, kalau rame itu mungkin nanti penjualnya malah ngantuk ya. Kalau ngantuk dia kan capek itu dia tidurnya berarti nyenyak. Ini mungkin ini bisa untuk kesempatan mencuri. Nah, ini ilmunya begini. Jadi ilmunya itu seperti ini. Dia berpikir dulu, kemudian merangkai beberapa kejadian, menyimpulkan. Itu ilmu yang terbatas lah. Kemudian, nah ini kesempatan. Malam ini saya akan masuk ke rumah toko itu. Saya akan mengambil barang sekian, barang yang saya lihat. Saya bawa karung ini ya, bawa karung sama kandi dan sebagainya. Saya ambil. Nah, lewatnya mana ini lewatnya? Aduh, lewatnya ini kalau toko begitu itu harus lewat ini, lewat pintu belakang. Pintu belakang kebetulan karena capek penjualnya tidak mengunci tralisnya. Akhirnya apa? Nggak terkunci tralisnya. Dia pulang dari toko, dia pulang, pintunya dibongkar sama pencuri itu masuk. Karena penjual capek di rumah tidur, tidak tahu kalau semua barang sedang dalam proses tercuri. Tidak tahu kalau semua barang di dalam proses dicuri. Ini ilmunya begitu dia, karena tidak tahu itu ilmunya, tidak tahu. Sehingga ketika barang dicuri, terjadilah kehilangan barang bagi yang punya barang dan mendapatkan barang bagi yang mencuri. Itu proses manusiawi berdasarkan pengetahuan yang manusiawi. Jadi dari tadi itu prosesnya itu untuk sampai mencuri itu berhari-hari baru terjadi pencurian. Yang tadi juga sama, bertahun-tahun bahkan untuk membeli emas itu, mengumpulkan uangnya bertahun-tahun. Itu proses manusiawi atau proses duniawi ya, yang melangkah dari titik terbatas masuk ke fase terbatas, masuk lagi ke fase terbatas dengan keadaan terbatas, alat terbatas, ilmu terbatas, kemudian berprosesnya pun juga terbatas sampai pada mendapatkan benda-bendanya pun terbatas. Itu terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, kejadian seperti itu terangkai dalam ilmu Allah dan semuanya mutlak. Karena mutlaknya itu kita nggak tahu, nggak bisa mengatakan inilah yang terjadi itu loh dalam ilmu Allah, kecuali sudah terjadi. Karena itu proses di dalam ilmu Allah, dan karena ilmu Allah itu mutlak, maka prosesnya namanya proses mutlak.
proses yang mutlak. Nah, kita ketika terjadi sebuah keadaan kun fayakun, itu seakan-akan tanpa proses sampai ke dunia. Itu sebelum nampak, sebelum benda itu nampak kita lihat, itu dalam ilmu Allah kan? Itu dalam ilmu Allah kan? Masih dalam ilmu Allah. Sebelum nampak ada benda kun fayakun jadi barang di depan kita, itu sebelum itu sudah terproses dalam ilmu Allah, tetapi prosesnya mutlak. Tidak tadi seperti kita untuk membeli emas itu harus bekerja, itu tidak demikian. Difahami ini, jangan sampai salah paham. Bukan kejadian itu terjadi secara berurutan begitu dari terbatas. Tidak begitu, itu kan terbatasnya kita. Sedangkan Allah itu ilmunya nggak terbatas, mutlak. Karena mutlaknya itu prosesnya pun mutlak. Ini saya lagi ilmu, prosesnya mutlak, prosesnya tidak terbatas, sehingga sampai kita seakan-akan tiba-tiba padahal sudah ada prosesnya. Itu ada prosesnya ada sampai menuju benda yang nampak di depan kita, itu proses. Tiba-tiba itu menjadi tiba-tiba karena saking cepatnya itu loh. Cepatnya itu karena ilmu Allah tidak terbatas, maka cepatnya pun tidak terbatas. Karena ilmu Allah itu mutlak, maka kecepatannya pun mutlak sifatnya. Kita nggak tahu, nggak bisa mengukur kecepatannya bagaimana, nggak bisa. Tidak ada alat ukur untuk mengukur yang mutlak. Harus paham ini, paham apa itu ilmu Allah, apa itu kemutlakan, apa itu ketidakterbatasan. Jangan ngoko ya. Jadi kalau begitu Allah juga tergantung kepada yang terbatas. Tidak, bukan tergantung kepada yang terbatas untuk mendapatkan sesuatu, tapi kemutlakan itu abadi sejak azali sampai hari akhir, dan tanpa awal tanpa akhir, dikatakan begitulah, berputar itu. Jadi tidak bisa kita mengatakan Allah tergantung kepada keterbatasan, tidak. Justru yang keterbatasan itu tergantung kepada yang tidak terbatas. Terjadinya sebuah benda itu sudah ada dalam ilmu Allah. Itu emas itu sudah ada dalam ilmu Allah, tapi emasnya tidak berbentuk jendol begitu, tidak berbentuk wujud bendawi, tidak, tapi ilmu. Nah, apakah ilmu Allah nyata? Ya nyata menurut pengetahuan Allah, nyata. Dan itu juga bagi Allah wujud itu loh. Bagi kita nggak wujud, kita nggak melihat, nggak tahu, nggak bisa menyentuh. Bagi Allah itu wujud, wujudnya pun bukan seperti benda itu dapat dipegang, disentuh, itu tidak. Wujud dalam ilmu Allah, karena ilmu Allah itu mutlak, memang emasnya pun mutlak. Jadi benda emas pun dalam ilmu Allah itu mutlak, nggak terbatas emasnya. Maksudnya nggak terbatas itu, emas itu dalam posisi tidak terbatas, itu tidak bisa kita hitung. Maksudnya tidak bisa kita hitung berapa jumlah emasnya, tidak bisa kita hitung. Maka mau tiba-tiba dijadikan bumi ini emas semua dengan kun fayakun Allah terjadi. Kenapa? Karena tadi itu kita harus paham, ilmu Allah itu tidak terbatas, prosesnya pun tidak terbatas, sangat cepat sekali, di bawah kesadaran kita itu, di bawah kesadaran kita. Jadi kalau ada jin memindah istana Ratu Balkis ke Sulaiman, itu lebih cepat lagi, itu maksudnya lebih cepat lagi, jauh lebih cepat lagi. Itu kalau jin itu kan juga cepat itu memindah sebelum mata berkedip, itu sudah cepat sekali, termasuk memindah istana itu. Istana itu coba hitung berapa beratnya itu istana, berapa ton ya, diangkat sama jin iblis, dipindah ke tempat Sulaiman dengan cepat sebelum mata berkedip. Nah, Allah itu menjadikan benda itu kun fayakun itu sangat cepat sekali, bahkan tidak bisa kita ukur lah, karena mutlaknya itu. Paham ini ya? Jadi kun fayakun itu dalam ilmu Allah ada proses,
Karena ilmu Allah itu mutlak, maka prosesnya pun mutlak, dengan kecepatan yang mutlak juga, tidak bisa kita ukur.